Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauzia, NPM 214102029, kelas A jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai current isu kesehatan, yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana terjadi suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Dikatakan tekanan darah tinggi jika pada saat duduk, tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih atau bahkan keduanya. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Namun, jika seorang menderita hipertensi berat atau menahun dan tidak diobati, dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, dan pandangan menjadi kabur. Hipertensi yang terjadi dalam kurun waktu yang lama akan menimbulkan komplikasi dan dapat menyerang berbagai target organ tubuh seperti otak, mata, jantung, pembuluh darah arteri, serta ginjal. Ada beberapa penyebab terjadinya hipertensi menurut Dr. Sageli Ilyas tahun 2016, diantaranya untuk penyebab hipertensi primer yang pertama yaitu genetik. Orang yang memiliki riwayat hipertensi di keluarganya akan lebih rentan untuk mengidap hipertensi. Yang kedua yaitu obesitas. Pengidap obesitas memiliki resiko tekanan hipertensi lebih tinggi yaitu sekitar 2-6 kali lipat. Yang ketiga, konsumsi garam berlebih. Garam membuat volume cairan di dalam tubuh meningkat yang mengakibatkan tekanan darah ikut meningkat untuk mengimbanginya. Yang keempat yaitu kurang asupan kalium. Kalium berperan dalam menstabilkan kadar garam dalam tubuh. Yang terakhir yaitu kebiasaan buruk seperti merokok, stres, konsumsi alkohol berlebih, dan sering begadang atau mengalami gangguan tidur. Untuk hipertensi sekunder memiliki penyebab yang jelas seperti karena kondisi medis tertentu. Salah satu kondisi medis yang sangat rentan terjadi adalah penyakit ginjal. Ginjal memiliki fungsi untuk mengontrol tekanan darah sehingga ketika ginjal bermasalah, maka tekanan darah pun tidak terkontrol. Untuk pengobatan hipertensi primer diantaranya mengubah pola perilaku penderita hipertensi, pemberian obat-obatan seperti diuretik, penghambat adrenergik, ACE inhibitor, angiotensin 2 blocker, antagonis kalsium, atau vasodilator langsung. Dan yang terakhir yaitu kedaruratan hipertensi, misalnya hipertensi maglima yang membutuhkan obat yang dapat menurunkan tekanan darah dengan segera dan cepat. Kemudian untuk pengobatan hipertensi sekunder tergantung pada penyebabnya. Misalnya jika penyebab hipertensi adalah penyakit ginjal, maka penyakit ginjal tersebut harus diatasi terlebih dahulu karena mengatasi penyakit ginjal kadang dapat mengembalikan tekanan darah ke normal atau paling tidak menurunkan tekanan darah. Mengubah pola perilaku salah satu contohnya yaitu dengan mengubah pola makan harian dengan penerapan DASH diet. Pada prinsipnya, diet DASH ini menekankan pembatasan asupan natrium yang dikonsumsi, juga menganjurkan pola makan tinggi kalium, kalsium, dan magnesium guna menstabilkan kadar garam atau natrium sehingga tekanan darah akan menurun. Menurut Bagas Mukti, pada tahun 2019, diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension merupakan suatu modifikasi gaya hidup untuk penderita hipertensi dengan memakan makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, susu dan produk susu tanpa lemak atau rendah lemak, biji-bijian, ikan, unggas, serta kacang-kacangan. Diet DASH mengandung sedikit natrium, makanan manis, gula, lemak, dan daging merah. Juga mengandung sedikit lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Berikut adalah tabel rencana makan DASH sesuai dengan kebutuhan kalori. Salah satu contoh kasusnya yaitu seorang pria pasien penderita hipertensi dengan parameter input sebagai berikut.
usia 55 tahun, berat badan 75 kg, tinggi badan 175 cm, tekanan darah 160/100 mm Hg, dan aktivitas ringan. Pertama-tama yang harus dihitung adalah BMR. Perhitungan BMR untuk laki-laki memiliki rumus 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurang 6,8 dikali umur. Setelah dihitung, dapatlah nilai BMR senilai 1595. Langkah selanjutnya yaitu menghitung TE sesuai dengan aktivitas fisik. TE memiliki rumus yaitu BMR dikali aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik yang dilakukan oleh pria tersebut merupakan aktivitas ringan, maka nilai BMR akan dikalikan dengan 1,4. Dan didapatlah hasil TE sama dengan 2233. Setelah nilai TE diketahui, maka tabel rencana makan DASH disesuaikan dengan TE yang telah dihitung. Karena TE kurang dari 2600, maka sajian makan bagi penderita hipertensi tersebut adalah sebagai berikut: 6-8 sajian produk gandum per hari, 4-5 sajian sayur per hari, 4-5 sajian buah per hari, 2-3 sajian produk susu bebas lemak atau rendah lemak per hari, kurang dari atau sama dengan 6 sajian daging tanpa lemak, unggas, dan ikan per hari, 4-5 sajian kacang-kacangan per minggu, 2-3 sajian lemak dan minyak per hari, kurang dari 5 sajian makanan manis dan gula tambahan per minggu. Langkah terakhir yaitu menghitung batas maksimum natrium yang dapat dikonsumsi per hari. Karena tekanan darah penderita sebesar 160/100 mm Hg, maka batasan maksimum natrium sebesar 600-800 mg per hari sesuai dengan tabel di samping. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.